Buset ya Allah, astagfirullahaladzim. Innalillahi. Oke. Oke, selamat datang di tempat di mana keberagaman dirayakan dan perbedaan dianggap sebagai satu keindahan. Kan kalau di dalam teori sosial itu, kalau yang kita bahas sama Bu Silvi itu di dalam bukunya si apa ini cuk? Terus pohon bermandi. Profesor Dr. Wirawan. Di situ dibahas kalau ada yang namanya paradigma fakta sosial. Terus ada yang namanya struktural fungsional, teori struktural fungsional. Terus ada yang namanya perspektif teori struktural konflik. Nah, kemarin itu sempat kita untuk satu orang itu maju ke depan untuk menjelaskan gitu. Kira-kira mana yang emang lebih relevan gitu, kita disuruh milih di antara teori fakta sosial, teori konflik, sama teori hegemoni. Teori Atlas apa sih? Nah, itu teori struktural fungsional. Nah, kalau kita berangkat dari Emil Durkheim, dia tuh Misko. intinya ada beberapa tokoh lah, Emil Durkheim, Max Weber gitu dan seterusnya lah. Nah, cuman untuk penekanan terkait kira-kira teori mana yang lebih relevan gitu, menurut saya yang relevan itu dari teori fakta sosial, karena saya melihat bahwasanya fakta sosial ini menganggap atau menilai realitas yang ada di dalam masyarakat itu dengan apa adanya. Nah, kalau misalkan teori fungsional struktural, ngapain gitu? Biasa. Udah lanjut. Struktural fungsi, jelasin apa? Jangan gua mulu. Itu tadi kalau saya lebih menekankan pada teori siapa tadi? Menurut Irfan, yang paling relevan tuh mana untuk sekarang terjadi nih? Kalau untuk yang terjadi saat pada ini, kebalik ya. Serah lu dah. Udah malam ini, yuk bisa yuk. Kalau yang terjadi pada saat ini, dari hemat saya, itu saya lebih sepakat dengan apa yang disampaikan Dika juga sih, teori fungsional, teori fakta sosial tadi, gitu kan. Artinya teori ini kan dia berfokus pada penjelasan bahwa fakta sosial itu sebagai struktur, norma, dan nilai yang ada dalam masyarakat yang mempengaruhi perilaku individu gitu. Kalau misalnya kita melihat contoh pada keseharian masyarakat kita saat ini gitu ya, misalnya saja gitu, hamil di luar nikah di Indonesia itu menjadi suatu aib gitu, tapi di luar sana, di bagian belahan negara lain barat, itu menjadi sesuatu yang bisa dianggap sesuatu yang wajar gitu dan lumrah terjadi. Di Indonesia ketika ada perempuan yang dalam tanda kutip tidak perawan, itu menjadi satu aib di masyarakat gitu. Tapi di luar negeri, ada negara mana lupa, khususnya di Eropa itu kebanyakan kalau misalnya masih perawan justru dipertanyakan gitu. Itu jadi kayak dua budaya yang berbeda gitu. Salah satu budaya yang emang melekat gitu di dalam masyarakat itu, gue lupa namanya apa ya, cuman di situ tuh di Jawa gitu ada budaya yang
dari kiri ke tengah, ke bawah, paling bawah, terus ke tengah. Apa itu? Itulah. Tidak, enggak itu. Ada budaya, jadi orang-orang anak muda gitu, mungkin yang umurnya udah belasan, udah 17 ke atas, itu ada pengajaran terkait seks. Sehingga apa namanya? Education is sex. Ya, sehingga hal itu tuh menandakan gitu bahwasanya terkait hal-hal yang berhubungan atau menentang hal-hal intinya seks yang dianggap tabu. Nah, kelompok-kelompok yang menganggap bahwa seks itu tabu itu tidak berlaku pada masa itu. Saya melihat bahwasanya pada masa itu masih terjadi yang namanya sebuah apa bang? Hegemoni itu apa? Hegemoni itu kayak semacam apa namanya? Dominasi Ya, budaya. Iya. Jadi ada satu struktur yang mendominasi masyarakat di situ. Akhirnya masyarakat menjadikan struktur itu menjadi kebiasaan mereka. Itu lebih ke akulturasi budaya. Cuman itu tadi sehingga budaya itu tuh hilang karena masuknya Islam ke Indonesia. Yang notabene tuh seharusnya itu menjadi hal yang bagus untuk budaya gitu. Cuman untuk keagamaan itu cukup berbentrokan dan bergesekan gitu loh. Sedangkan apa yang diusung oleh Raden Ajeng Kartini gitu kan, bahwasanya perempuan ini bukan cuma sekedar hanya pemuas hawa nafsu dan hanya sekedar bisa memasak gitu loh, sehingga itu melunturkan budaya yang ada di Jawa terkait hal-hal semacam itu. Padahal memang betul nasionalisme Barat masuk ke Indonesia dan itu meruntuhkan gitu beberapa hal-hal yang feodal gitu yang ada di Indonesia. Cuma kalau kita melihat dari sudut pandang budaya itu akan menjadi hal yang merugikan seperti itu. Tadi kan sempat disinggung soal hegemoni itu. Maksudnya budaya-budaya yang terhegemoni ini tuh harusnya entah itu bertimpa baik ke masyarakatnya atau enggak baik ya. Cuman harusnya menimbulkan hal baru gitu loh. Sekarang hal barunya apa? Ada yang namanya perempuan melawan. Terus kesetaraan gender. Itu produk mana itu? Kalau bukan produk Barat gitu. Sehingga nggak bisa kalau kita sewena-wena. Iya, Sewenang-wenang. Iya, sewenang-wenang lah. Sewenang-wenang terhadap justifikasi budaya-budaya yang ada pada masa lalu. Karena itu akan merusak si budaya ini gitu. Kalau kita melihat sudut pandang itu. Kalau kita melihat sudut pandang moralitas misalkan, itu salah. Itu memang salah gitu. Secara dia perempuan dan dia dieksploitasi gitu dengan apa yang dia miliki. Seperti itu. Apa ya contohnya? Apa ya? Bentar loh. Contohnya misalnya kayak seorang anak nih pergi berangkat ke sekolah, tidak lagi mencium tangan kedua orang tuanya. Itu contohnya. Atau anak di sekolah itu sudah berani melawan gurunya. Itu kan artinya moral-moral yang ditanamkan kepada kita sejak dulu. Mungkin di zaman kita masih merasakan lah itu ya. Artinya moralitas yang seperti itu. Tapi untuk yang saat-saat ini kita lihat di internet dan seterusnya itu banyak sekali anak-anak yang demi motor ngebakar rumah orang tuanya ketika nggak diturutin, nendang pintu misalnya. Itu kan ada tuh ya. Orang anak-anak yang menyi-menyi atau manja-manja kayak gitu tuh. yang lebih parahnya lagi tuh masalah kasus percintaan sih kalau gua ngelihatnya tuh. Gimana tuh? Jadi mereka sering melakukan pola yang berulang gitu.
merasa tersakiti padahal pelaku utama gitu, atau udah merasakan hal yang sama dilakukan lagi dengan pasangan yang berbeda. Dan hal-hal itu tuh sekarang yang jadi satu hal yang fenomenal gitu, satu hal yang fenomenal gitu kan. Kalau dari segi gastronomi misalnya kita lihat, makanan-makanan kita sekarang ini atau makanan-makanan tradisional dari masyarakat Indonesia itu sendiri udah banyak terhegemonisasi oleh makanan-makanan yang berbau Eropa, Barat dan seterusnya gitu kan. Yang lebih booming sekarang ini apalagi khususnya mie itu banyak banget spicen Korea atau apa. Jadi banyak digemari oleh kalangan muda sekarang itu yang berbau-bau Eropa yang dianggap itulah suatu kemajuan gitu. Padahal KFC yang mereka makan tidak lebih bergizi dari ubi rebus gitu loh. Maksud saya tuh. Yang yang penting yang mereka lihat yang saya lihat di fakta sosial yang terjadi di masyarakat kita itu udah gampang terdistract dengan sesuatu hal yang baru yang dianggap itu adalah hal yang mewah hanya karena harganya mahal gitu misalnya, ya kan, ya berapa sih harga KFC sama ubi rebus gitu kan. Dan itu yang kalau kita misalnya saya menikmati ubi rebus dan Andika menikmati Starbucks, atau saya lagi minum kopi sambil makan ubi rebus lah contohnya, Andika minum Starbucks sama makan burger, Andika bakal dianggap lebih mewah dari apa yang saya makan gitu. Padahal secara gizi lebih bergizi apa yang saya makan gitu. Hanya karena promosinya bagus, nilai jualnya ada. Jadi itu yang dianggap sebagai ciri khas dari suatu yang modern gitu. Fakta sosial yang kita lihat di saat ini tuh seperti itu gitu loh. Oke, gue masuk ya. Ini nyambung terkait tadi yang dibilang Irfan, bahwasanya orang lebih memilih terkait estetika daripada manfaat gitu. Sebenarnya ini sering ditegaskan gitu sama Pak Sule gitu. Dibilang bahwasanya ada buku, saya lupa buku siapa, cuman dia menegaskan bahwasanya aku klik maka aku ada. Di situ Pak Sule bilang bahwasanya manusia sekarang itu harus punya apa sih kalau rasa diakuin tuh apa sih namanya? Validasi. Ya, harus punya validasi terkait beberapa hal, misalkan lagi di sini nih di foto. Jadi makanya buku itu judulnya aku klik maka aku ada. Kalau dia tidak memposting atau dia tidak main HP sehari ya, jadi sesuatu yang seperti kayak orang habis kecanduan gitu. Betul. Jadi sih nyambung nih ke Irfan tadi. Kenapa beli makanannya tuh makanan yang memang notabene tidak lebih sehat dari makanan yang tidak estetik gitu, atau tidak ada brandnya? Karena apa? Karena kebutuhan sosial media itu. Aku klik maka aku ada gitu. Berbagai platform juga sekarang kita lihat juga begitu kan. Karena memang algoritmanya kan sesuai dengan apa yang pengen kita cari gitu. Tapi gini, kalau argumentasinya gitu timbul pertanyaan nih. Orang berjudi itu jadi kebiasaan orang Indonesia loh, judi itu. Apa yang melatar belakang mereka untuk berjudi? Mereka tahu kalau ini berdosa, satu. Mereka tahu kalau ini scam. Kenapa mereka masih tetap melakukan? Karena itu mereka anggap sebagai hal yang praktis. Mereka tahu kalau itu dosa, mereka tahu kalau itu scam. Scam itu artinya kebohongan gitu loh. Walaupun mereka tahu, tapi mereka tuh tak sadar gitu loh, bahwa hal itu tuh merugikan buat dia gitu. Gak usah jauh-jauh deh, kita bisa lihat juga orangnya kecanduan game misalnya, yang otaknya sampai udah kena, itu jarinya pas lagi tidur juga bisa tetap begini-begini. Jadi penjudi online tuh gitu juga tuh kebanyakan. Itu artinya dia merasa bahwa ada keberuntungan, pasti ada keberuntungan gitu.
yang dia nggak sadar bahwa dia sedang dipermainkan oleh sistem dari perjudian itu sendiri gitu kan. Ya itulah tadi yang saya bilang di awal, bahwa budaya kita sekarang ini sudah tergeser gitu, semakin terkikis, ya kan. Tapi ini ada keterkaitannya nggak sih budaya, misalnya kita ambil contoh perjudian gitu kan, dengan budaya yang sempat diterapkan oleh Gubernur Ali Sadikin. Ali Sadikin itu, apakah dia masih ada tersisa gitu, yang mana belakangan ini makin berkembang tuh hal-hal seperti itu, karena masyarakat kita sekarang ini lebih mencintai hal-hal yang praktis ketimbang hal-hal yang sulit gitu, yang membutuhkan effort lebih, membutuhkan gerak yang lebih banyak kayak gitu. Saya rasa kalau misalnya itu ada keterkaitannya, berarti fakta yang kita lihat sekarang ini adalah impact dari budaya yang tertanam di masa lalu. Kayak gitu. Cuman gini, seharusnya kita mampu melihat itulah, mampu melihat realitas dulu dan mampu melihat realitas sekarang gitu. Karena Ali Sadikin waktu itu tuh bilang bahwasanya selagi pemerintah mampu untuk mensetir lah gitu. Enggak, maksud saya itu bukan di situ. Itu kan lebih kepada kebijakan. Tetapi yang saya maksud di sini adalah kondisi psikologi masyarakat. Itu gini, kalau misalkan argumentasinya kayak gitu, berarti masyarakat ini yang ada di zaman Ali Sadikin itu menurunkan budaya itu ke anak-anaknya, kayak gitu faktornya salah satunya. Menurunkan itu kan dia bisa dua macam, ada yang secara langsung, ada yang secara tidak langsung. Oke. Apa maksud gua? Ya. Kalau secara langsung, orang tua atau dia yang pemain judi itu mengajarkan kepada orang-orang di sekitarnya. Kalau secara tidak langsung, dia bisa dari radio, dia bisa bentuknya macam-macam lah. Secara tidak langsung artinya si pelaku tidak mengajarkan secara langsung gitu kan, tidak memberi contoh secara langsung kepada orang yang dimaksud dan gak ada tujuan untuk memberitahu itu. Oke. Nah itu jadi bisa aja karena memang semakin kesini itu kita lihat media sosial banyak, udah gampang diakses, apa aja bisa kita akses di media sosial kan. Apalagi lingkungan ditambah lagi diperparah dengan lingkungan yang memang nggak sehat kayak gitu, itu bisa melunturkan budaya-budaya kita yang memang sudah ditanamkan oleh orang-orang tua kita terdahulu ya kan. Jadi mentalitas kita yang pernah merasakan di zaman itu, didikan orang tua yang pakai tata krama, didikan guru, sekarang itu udah mulai luntur secara perlahan gitu. Jadi fakta sosial yang kita alami sekarang itu seperti itu gitu. Udah kita berdua tinggal lu sama gua, yang namanya dikocok. Andika udah kagak, tapi dia tetap bayar. Berarti kalau arisan itu nggak termasuk judi. Nggak termasuk. Tapi sistemnya Sistemnya kan yang dibicarakan terus. Sistemnya iya. Prakteknya gitu loh. Karena kita bisa bilang kalau itu dapat semua, tapi kan Kalau kata Pak Hari, Ya udah, terkekang nilai. yang penting tuh apa di sini? Oke guys, udah selesai.